Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Aurel, Beni, Cika, Devita, Edo, Fafa. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di samping. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan sosial budaya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan pendidikan. Dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan hanya dari buku. Teknologi pada zaman dahulu masih sangat terbatas. Lama-kelamaan teknologi berkembang pesat. Kemudian muncullah radio. Dari radio inilah masyarakat memperoleh informasi hanya berupa suara. Masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi dari radio didengar dan agar disampaikan secara lisan. Setelah hadirnya radio, seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi pun semakin pesat. Akhirnya adanya televisi. Nah, televisi ini informasinya diperoleh. Ada gambar dan ada juga suara. Jadi masyarakat memperoleh informasi semakin lengkap. Misalnya informasi tentang apa? Ya, tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat, contohnya seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Selain informasi dan berita, banyak acara televisi yang ditayangkan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial di masyarakat. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Karena apa? Karena tayangan-tayangan televisi itu ada yang untuk orang dewasa dan ada yang untuk anak-anak. Nah, selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar apa? Agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Oke, selanjutnya buka buku halaman 64. Nah, anak-anak, bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Anak-anak diskusikan bersama teman sebangku saja. Nanti setelah diskusi selesai, anak-anak maju ke depan perwakilan ya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ibu beri waktu diskusi 15 menit. Nah, diskusinya nanti kalian menuliskan di tabel yang ada di buku. Apa saja dampak positif dan apa saja dampak negatif. Nah, kalian sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, dikerjakan ya, jangan ramai. Oke anak-anak, waktu udah 15 menit. Ibu rasa kalian sudah selesai semuanya kan? Ya, kalau sudah selesai, kelompok 1 maju. Menunjukkan hasil diskusinya kepada teman-teman.
Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian lanjut dari kelompok 2. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Kemudian lagi lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju, Mbak. Iya, ini hasil dari kelompok 3. Hasil diskusi kalian semua hebat-hebat semua, dan kalian juga sudah bisa menganalisis mana dampak positif dan mana dampak negatif. Kita beri tepuk tangan dari 3 kelompok tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas bersama-sama ya kesimpulan dampak positif dan dampak negatif televisi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, beragam informasi dari televisi ada apa saja? Ada berita, ada film, ada talk show, ada sinetron, ada acara hiburan. Terus lanjut, kalau pengaruh positif dalam dunia pendidikan itu apa? Ayo, apa sebutkan? Ya, sebagai sarana belajar tambahan. Terus apa lagi? Memunculkan kreativitas. Terus apa lagi? Mengetahui berita tentang pendidikan. Selanjutnya, pengaruh negatif dalam pendidikan itu apa? 1. Menjadikan malas belajar. Yang kedua, nilai sekolah menjadi turun. Karena apa? Sering nonton televisi. Yang ketiga, merusak moral. Ya, bisa merusak moral. Karena apa? Ada adegan dewasa itu tidak layak ditonton untuk anak kecil. Itu bisa merusak moral. Selanjutnya, dampak positif ilmu pengetahuannya itu apa? Ya, menambah wawasan pengetahuan umum. Setelah ada dampak positif, sekarang ada dampak negatif di ilmu pengetahuan. Itu apa? Ya, 1. Mendapatkan ide penipuan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan ide penipuan. Yang kedua, mendapatkan ide menjual barang ilegal. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan apa saja? Ya, pada zaman dahulu teknologi masih terbatas. Kalau sekarang teknologi sudah berkembang pesat. Dulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan itu hanya dari buku dan sekolah. Sekarang masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan itu sudah secara lengkap. Bisa dari televisi, bisa dari radio. Oke, pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.